from Six Group from International Business Class. My name is Kuslarisa Natania Zita. My name is Wildan Mugar Rahmat. My name is Jasmine Aulia. And in this occasion, we want to interview one of the businessmen in Bandar Lampung from Beyond Music Studio. Enjoy the video. Check it out. Hai guys, balik lagi sama kita di sini. Kita di sini udah bersama pemilik dari Beyond Studio. Boleh perkenalan diri? Oke, nama saya Widi. Saya yang punya Beyond Studio. Oke, Pak Widi, mau tanya, bisnis yang Pak Widi jalanin sekarang ini apa sih alasannya dari awal membangun bisnis ini? Alasannya adalah Latar belakangnya itu pertama gini. Pertama punya banyak teman anak band. Terus base-nya saya orang teknik. Jadi dulu kerjaannya tuh betulin ampli, betulin gitar, betulin atau bikin-bikin gitu. Nah, terus kawan-kawan bilang kenapa nggak bikin studio aja. Ya udah, terus jadi bikin studio. Jadi awalnya tuh dari hobi. Ya, hobi dan Lingkungan. lebih ke dukung temen sih. Dukung Teman-teman temen. pada mau ngapain ya kita support aja gitu. Bisnisnya udah dari kapan? Bisnisnya start 2002 saya punya studio di Jakarta. Oh, dari Jakarta ya Oke, berarti. awalnya di Jakarta 2002 sampai 2004. Lalu 2005 pindah ke Lampung, 2006 saya pindahin studionya ke Lampung. Oh, gitu, keren banget. Berarti udah lama banget ya. Seumuran kita sebenarnya. Seumuran Iya. kita banget ya studio. Iya. Tapi bisnis Pak Widi sekarang itu udah termasuk big company atau masih Masih. usaha menengah aja? Kalau buat saya sih bisnisnya masih kecil ya, karena kan Masuknya small business ya berarti ya? Ya, small business. Jadi memang basicnya atau core bisnisnya kan studio musik. Habis itu untuk pendukung dari studio musik tuh kita punya kayak kafe atau warung kopi lah yang bisa nyiapin kebutuhan anak band. Misalnya Jadi kayak anak band juga nongkrongnya di sini ya, gitu ya? ya bisa pesan minum, bisa pesan kopi, bisa ada air mineral dingin, terus bisa pesan mie. Oh, gitu. Nah, gitu. Beyond Studio ini bergeraknya hanya di studio musik aja kah atau ada berkembangnya nih di lini-lini bisnis Ya, lain? base-nya kan di studio musik. Habis dari studio musik ada tempat nongkrongnya, ngopi, ngeteh. Habis itu kebutuhan selanjutnya mereka kalau ngeband kan pengen manggung. Mau nggak mau tuh untuk mengakomodir teman-teman yang latihan di studio Bian. Jadi kita kumpulin pelan-pelan jadi punya sound. Habis punya sound system, udah tuh mulai main kesana kesini terus di event tuh kadang-kadang butuh produksi, kayak butuh panggungnya, butuh gate-nya, butuh itu. Nah, pelan-pelan merambah ke sana. Jadi Gitu. ngisi semua divisi yang bisa dibangun dari konser musik gitu lah Ya, ya? ya begitu betul. Dari Jasmine atau Mugar? Oh, gini sih Pak. Biasanya tuh kan kalau studio musik ini pasti punya jaringan ya. Ya. Kalau untuk membangun jaringannya itu gimana sih? Pak, Gini, enaknya? kita berbisnis musik itu yang paling utama kita bikin kenyamanan dan apa yang lo mau kita bisa siapin. Jadi lebih ke situ. Tanpa kita sadari itu akan terbentuk sendiri jaringannya. Kan biasa tuh tempat nongkrong kalau udah orangnya asik, mau ngobrol apa aja asik, terus di situ bisa nyiapin apa aja kebutuhan mereka kita bisa penuhi, biasanya akan secara otomatis terbangun jaringannya. Oh ya, latihan di sana enak gitu, ya latihan di sana. Jadi lebih ke ya dari mulut ke mulut lah ya orang bilang gitu. Selain kita mensupport beberapa komunitas. Jadi misalnya kayak komunitas rock di Lampung ada PCRL. iya. Nah, kita support mereka mau nggak mau jaringannya terbentuk. Terus kita juga support anak-anak Mahasiswa juga kan ya? ya mahasiswa, anak underground. Kita tidak mengkotak-kotakan atau kita tidak membatas-batasi Kita semua mau support siapa gitu. semua jenis musik. Jadi ya semua enak-enak aja gitu. Dan menurut saya itu cara membangun jaringannya gitu. Semua jenis musik dari kalangan manapun Ya. berarti bisa ya masuk Ya ke bisa Beyond Studio ini. bisa. Kalau misalkan dari teknologinya itu ngikutin gak sih
Gini, kalau teknologinya Digitalisasinya. kalau gini, teknologi zaman dulunya itu kan sederhana banget. Terus lama-lama studio kami itu ngikutin, oh ampli ini sekarang yang lebih naik tuh kelasnya, kita pakai ampli ini. Terus drumnya kita ngikutin yang lebih, jadi secara bukan teknologi sih, tapi lebih grade-nya itu pelan-pelan kita bangun. Nah, kalau untuk teknologi digital, kita buat sound system yang keluarnya atau sound out, panggung, apa, buat artis, ya kita pernah jalanin beberapa artis dan itu udah pakai mixer digital, kita ada gitu. Gitu. Kalau izin-izin di bidang lain selain tadi event-event selain Lisensi. Gini, kalau studio sih saya tidak punya license-nya atau surat izinnya, tapi kan kami sudah mulai bergerak nih, misalnya eventnya sama artis atau sama siapa, itu kan melibatkan badan-badan usaha yang lain. Nah, mereka itu mewajibkan kita itu harus punya benderanya. Kalau enggak ya kita nggak bisa bekerja sama. Jadi mau tidak mau, karena buat kebutuhan itu kami bangun CV-nya gitu, buat memenuhi persyaratan tersebut. Oke Om, tadi kan kita udah ngomongin ya, bisnis ini tuh udah lama banget Ya, kan, ya. dari berapa tadi Om? Tahun berapa? 2002. 2002. Nah, itu kan pasti banyak banget tuh hambatannya. Ya. Kita ambil contoh satu aja deh, kemarin waktu Covid. Ah. Nah, waktu Covid-19 itu kira-kira hambatan apa yang terjadi di Bian Studio. Bian Studio ini, sama gimana cara Om untuk mengatasinya, menanggulanginya. Gini, jawaban jujurnya adalah tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bian Studio. Kenapa? Karena kita kan orang event, Entertain, ya? orang entertain. Jadi begitu nggak bisa ada event, ya nggak bisa cari duit. Udah, ya udah, stuck aja. Semua juga akan melakukan hal yang sama. Cara menanggulanginya adalah kita jual aset. Jual That's it. aset. Jual Ya, aset. Oh. jual aset karena memang sudah tidak ada lagi kan, orang yang punya tabungan pasti akan pakai tabungannya. Orang yang nggak punya tabungan pasti akan jual aset. Tapi sempat ikut tren-tren virtual gitu nggak? Konser-konser virtual Oh iya, gitu. sempat. Kita sempat bikin namanya Sigerfest virtual. Waktu itu ada sekitar. Oh, ini Sigerfest ya? Yuk. Oh, iya, pas banget. Jadi Sigerfest virtual itu kan Bian Studio yang bikin. Hmm. Kenapa dibikin? Karena waktu itu Covid kita tidak bisa bikin off air-nya. Jadi mau nggak mau kita bikin virtualnya dan di studio ini. Cuman setupnya udah berbeda. Tapi studionya di sinilah. Gitu. Oke, berarti emang pasti ada hambatan lah Oh ya, setiap pasti. bisnis. Ada ups and down-nya ya, Pasti. nggak Ya. gitu-gitu aja gitu ya. Nah, Gitu. Karena udah lama, kira-kira ada nggak sih Om inovasi-inovasi ke depannya untuk Bian Studio Musik ini? Ya tadi yang saya bilang, inovasinya itu yang tadi saya bilang grade-nya. Dari awal, oh grade-nya begini. Oh, iya, Sampai iya. bentuk studio aja, seingat saya ini sudah setup yang keempat atau kelima. Dari Berarti setupnya. emang ganti ya. Ya, jadi maksudnya lebih ke, oh sekarang lagi pengen ini nih, gitu. Lagi pengen ini, terus tanya sama teman-teman, Mas coba sih Mas begini, atau Mas coba sih Mas begitu ya. Kita coba menyenangkan anak band, gitu. Oke. Ya balik lagi tadi, memaintain jaringan tadi, gitu. Kan kita udah lihat nih dari awal Bian Studio di Jakarta dari tahun 2002, terus mulai dari pindah sana sini, itu hubungan Bian Studio dengan bisnis lain atau dengan studio lain mungkin, atau dengan publik itu sangat masih terjagakah, atau ada tantangan apa nih dari business environment-nya? Jadi dari lingkungan bisnisnya ada tantangan apa nih Om? Ya gini, untuk sekarang Bian Studio tuh jadi termasuk studio yang lama ya. Legend Ya udah termasuk lama. Tapi hampir rata-rata studio-studio itu saya berhubungan baik. Misalnya kayak Mas Edi ada di Tiwana, Samsul ada di Maestro, Bobby ada di Whiplash, Pawayan ada di DJ gitu. Ya saya hampir tahu semuanya dan hampir semuanya berhubungan baik. Jadi gitu. kekeluargaannya terbangun Ya, 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 khususnya di gitu. Bandar Lampung. Ya, khususnya di Bandar Lampung gitu. Oke deh Om, makasih banyak insight-nya, terus apa namanya, berbaginya sama Berbagi kita, ceritanya lah, berbagi oke. cerita dan Oke. pengalamannya Oke. sama kita mahasiswa yang
mencari tahu segala Iya, hal mencari ini. tahu segala hal untuk nanti kita masuk ke dunia Iya, kerja kan. karena Iya. kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan butuh Iya. banget insight dari para pebisnis yang emang udah ngejalanin bisnis dari sebelum kita dan udah lama Iya, iya. pengalamannya, karena pengalaman itu kan mahal dan kita perlu banget ya Iya. Betul banget sih. pandangan-pandangan dari pebisnis sebelum kita. Terima kasih banyak. Ya, Om. sama-sama. terima kasih. Sama-sama. Sorry banget ganggu Sama-sama. waktunya. Oh, enggak. Makasih Ya, banyak. saya bisa sambil minum. Betul, ini studionya keren banget loh Om. Keren Om. Iya, Jujur Om. Ya, ya. Terima kasih. Ya, gitulah. Ada pesan kesannya nggak Om buat kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda di Ya, dunia musik, atau hal yang Om ini ada apa saran nggak Ya, buat kita ya, apa ya? dalam dunia bisnis? Panjang apa pendek nih? Bisa panjang, bisa pendek. Terserah. Terserah Om aja, terserah Om aja. Singkat padat jelas gitu. Apa ya? Basicnya sih kan banyak nih. Jangan pernah berbisnis kalau kalian takut rugi, kan gitu-gitu sering Oh, tuh iya, ada betul, tulisan ya. yang ya, karena semua bisnis itu pasti akan kayak roda, pasti akan ada ruginya. Nggak mungkin kalian akan untung terus gitu loh. Jadi disiapin aja di saat ruginya tuh, mentalnya segala macamnya tuh disiapin. Terus ya berani salah bukan berarti nantangin salah, yang itu katanya kalau nggak salah berarti nggak nyobain Oh, iya. gitu. Keren banget. Jalan-jalan Kata-kata terbaru terbaru nih. berarti itu Keren, bisa keren. jadi moto kita untuk menjalankan bisnis kita ke Betul. depannya. Gitu. Makasih banyak ya Om ya. Ya, Terima kasih, oke, Om. terima kasih. So guys, that's all the insight from Pak Widi from Beyond Music Studio. Thanks for Miss Dorothy, our lecturer from business class. Thank you so much for the opportunity that we could get to know deeper about business and business environment from businessmen. And that's all from us. Thank you so much. Goodbye. See you. Bye. Pura-puranya salaman ya. Oh, iya. Kan saya mau jalan. Terima kasih ya. Gimana ya Om? Nah, ya. Kapan dibuatnya? Sebelum alasan Latar aja. belakang Iya. bisnis. Oke. Iya, motivasinya juga. Ya. 1, 2, 3. Hai. 1, 2, 3. Dah, ini. Ya gini Pak. Udah ya. 3, 2, 1. So that's all from As. So, yang pertama, paling basic apa? Bisnis Beyond Music Studio ini awalnya Jadi gimana? awal berdiri sejak kapan? enggak, maksudnya kayak awal bisnisnya tuh di bidang apa sih, apa aja gitu loh, apakah studio musik doang, studio musik saja, atau ada yang lain juga gitu. Boleh. Terus berdirinya dari kapan, misalnya Dan awal berdirinya tuh kenapa? we want to interview one of businessmen in Bandar Lampung from Beyond Music Studio. Check it out. Yeay. Gue masukin itu sih ke band. True. Woi, ini buat bapaknya. Nah kan ketiga-tiga, yang berdua dong. Apa sih? Oh iya. Enggak anjir. Tadi kan dia Tadi semuanya begitu. masuk. Gue tadi kan semuanya